Yesus yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari Tuhan berkuasa atas kami, bertata di atas puji-pujian dan memimpin kita dan kami saat sore hari ini dalam kuasa Tuhan. Seluruh kami yang bagian dalam pelayanan dan semua jemaat-Mu Tuhan, Kau memberkati lawat dengan kuasa-Mu. Biar kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Rasakan kuasa-Mu
puji sembah Engkau. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama. Amin. Haleluya. Shalom. Sukacita. Kita mau Tuhan bersyukur karena kebaikannya. Amin. Haleluya. bersyukur karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Yesusku dahsyat.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan. Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami tidak memandangkan keadaan ini yang semakin sulit, tetapi kami belajar Tuhan untuk memberi dengan sukacita, tulus hati di hadapan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Yes. Dipandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya.
Haleluya, Yesus. Gloria Bashir saya Maria Allah. Sungguh besar Engkau Allah kami, sungguh baik Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Kalau di tahun ini kami dapat bisa memasukinya semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan perkara yang besar sedang menanti di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat segala keajaiban-Mu, segala perbuatan baik-Mu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah, itu semua Tuhan adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, menyembuhkan kami, menolong kami, memulihkan kami. Kau datang ke dunia ini mengangkat segala persoalan dan masalah kami. Terlebih lagi keselamatan yang besar itu Kau sedang nyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini izinkan kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami, agar kami konsentrasi dan kami percaya kami pulang diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya memperkenalkan diri dulu karena baru pertama kali melayani di GPPS Sion Surabaya Indonesia. Saya perkenalkan, nama saya ini panjang ya. Istri, anak-anak saya itu semua namanya panjang-panjang. Nama saya ini Hamonangan Mas Sasko Antoni Pandiangan. Saya pernah ditanya orang, Pak, lahirnya di kereta api ya? Oh, bukan, saya lahirnya ya di rumah sakit. Saya lahir di Medan di rumah sakit Elizabeth, saudara. Istri saya namanya juga panjang, Indah Rizkia Kurnia Ampubolon. Anak saya Yeskiel yang sekarang semester 6 di UPN yang teknik kimia, namanya Yeskiel Eset Providensia Pandiangan. Yang perempuan SMP kelas 3 2019 namanya Melinda Trisila Pandiangan. Saya ini pernah bermasalah dengan Dispenduk gara-gara ngurus yang akah, saudara. Orang Dispenduk ini agak marah sama saya karena namanya kok nama kok panjang-panjang sih Pak. Lalu saya bilang sama orang yang ada di Dispenduk ini, persoalannya apa Mas? Iya Pak, nggak muat kolomnya Pak, katanya. Ini kalau orang dari luar pulau ini katanya nama-namanya panjang-panjang. Nama si pendek itu Slamet, Untung gitu ya. Itu gampang Pak gitu ya. Cobalah saya bilang dikerjakan. Udah Pak, jadi kalau disingkat boleh nggak Pak? Saya bilang ya coba aja disingkat. Nah saudara, kalau nama saya di jadwal itu ya, jadwal khotbah namanya HM Antoni kan ya. Saya pernah agak ketawa dengan orang di Dispenduk. Pak, kalau gitu namanya disingkat aja HM Antoni Pandiangan. Monggo saya bilang. Tapi Pak, saya nun sewu. Saya bilang HM Antoni nanti dikira orang saya ini Haji Muhammad gitu ya. Jadi Haji Muhammad Antoni Pandiangan. Oh jangan Pak, saya bilang gitu. Oh dia ngeyel gitu ya. Oke udah segini Pak. Lama-lama saya pikir supaya gak tukaran ya apa enaknya. Saya bilang gini Pak, marga saya dihilangkan aja. Tolong marganya dihilangin aja Mas. Akhirnya nama marga saya, nama marga anak dan istri semuanya dihilangkan. Tapi satu hal yang saya mau katakan pada sore hari, panjang pendeknya namamu itu tidak jadi persoalan ke surga. Yang penting namamu itu tercatat di surga. Amin. Kalau hari ini namamu tercatat di surga, itu berbahagia engkau. Karena dalam nama Tuhan itu ada keselamatan. Amin. Amin. Nah, hari ini saya mengucapkan kepada saudara selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, biar kiranya kasih karunia Tuhan itu tetap menyertai kita. Amin. Kita sudah memasuki sekitar 10 hari. Ini tanggal 10 bulan Januari 2021. Tapi saya mau katakan, kalau ada Tuhan dalam hidup kita,
Kalau ada Tuhan beserta kita, jangan takut melewati tahun ini. Banyak orang yang bisa memprediksi tahun ini. Mereka bilang, wah tahun ini demikian. Tapi saya mengatakan, mereka bukan siapa-siapa. Ya. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun ini. Ada yang tahu tiba-tiba airline Sriwijaya atau Sriwijaya ya, pesawat tiba-tiba jatuh, tidak ada yang tahu. Tetapi saya mengatakan, selain kita ini jatuh saja, Tuhan tahu. Amin. Saya pernah bilang sama istri saya, orang mungkin tambah jatuh karena Tuhan izinkan katanya, saudara ya. Jadi makanya saya merotor rambut karena si izin Tuhan. Nah, saudara, hari ini sama-sama kita mau masuk dalam kebenaran firman. Kita akan lihat di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-4, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Amos pasal 5 ayat yang ke-4 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara, biarlah di tahun 2021 ini kita ini mau mencari Tuhan. Amin. Orang yang suka mencari Tuhan itu Tuhan senang. Biar di tahun 2021 ini kita suka mencari Tuhan. Kata cari itu artinya butuh, artinya perlu. Biar di tahun ini kita ini butuh Tuhan, perlu Tuhan, kita gandeng Tuhan. Jangan gandeng siapa-siapa, saudara. Tidak ada artinya. Saudara gandeng pejabat, itu cuma batas waktunya 5 tahun, saudara, jabatannya. Habis itu tidak jabat lagi. Jangan gandeng orang kaya. Orang kaya itu bisa jatuh miskin. Jangan gandeng orang yang merasa kuat secara fisiknya. Jangan, saudara, jangan gandeng mantumu, mertuamu, suamimu, istrimu, anakmu. Jangan, saudara. Engkau harus gandeng Tuhan. Perlu sama Tuhan, butuh sama Tuhan di tahun ini. Karena yang bisa sanggup menolong kita di tahun ini cuma Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, bisa tampilkan. Orang di luar aku itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Siapapun ingin menggoncangkan kita, menjatuhkan kita, melawan kita, tidak ada yang bisa. Hari-hari ini Tuhan mau kita ini mencari Dia. Memasuki tahun 2021 ini dengan kita butuh Tuhan, cari Tuhan. Orang yang tidak ada di dalam Tuhan, yang tidak butuh Tuhan, orang itu akan mengalami banyak kehilangan, saudara. Kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, yang kehilangan hal-hal kehilangan. Loh, masa sih Pak? Iya. Kita mau belajar dari kitab Rut, saudara. Kitab Rut itu mengajarkan di dalam kitab Rut pasal yang pertama. Naomi, dia punya suami namanya Elimelek dan 2 anaknya laki-laki. Ketika terjadi kelaparan di kota Israel, mereka tidak cari Tuhan. Dia bukan lari kepada Tuhan, tapi dia lari kepada daerah lain, tempat lain. Dia pergi ke Moab. Apa yang terjadi orang yang tidak mencari Tuhan? Dia akan mengalami yang namanya kepahitan hidup. Saya mau ingatkan kepada saudara, kalau engkau tidak cari Tuhan, engkau akan alami seperti Naomi. Kepahitan hidup itu terjadi. Suaminya mati, ya. Kedua anak laki-lakinya mati, harta bendanya habis, status sosialnya di dalam kehidupannya tidak ada pengakuan. Dia pulang dengan tunduk menundukkan wajahnya. Dia bilang kepada orang, aku ini orang pahit. Tetapi saya mau katakan kepada kita, orang yang mencari Tuhan, yang butuh Tuhan, hidupmu itu akan selalu manis, saudara. Amin. Akan diberikan kemanisan. Maria itu artinya pahit, saudara. Banyak orang namanya Maria, tidak tahu ya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, yang pahit itu dirubah menjadi manis. Naomi itu orangnya namanya pahit, diubah menjadi manis.
Saudara, hidupmu yang pahit ini bisa dirubah Tuhan? Tidak bisa. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, kemanisan-kemanisan Tuhan itu akan ditempelkan dalam hidup kita. Kita merasakan kemanisan. Suami bisa bikin kita manis, no. Istri bisa bikin kita manis, no. Mertua, mantu, no. Siapa-siapa tidak bisa. Siapa yang bisa memberikan kita kemanisan? Cuma Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kekecewaan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kepahitan. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita memberikan kemanisan, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita, larilah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Saya punya teman namanya Samuel, saudara. Dia punya anak sekarang ke-4. Dulu kerjanya kampas mobil kemana-mana, saudara. Ya, kampas mobilnya pakaiannya perempuan. Pakaian wanita itu selalu ganti mobilnya cepat, 3 bulan, 6 bulan. Beda dengan kita laki-laki itu yang modelnya begini aja, ya. Kalau perempuan itu ada yang kasih bunga-bunga, kembang-kembang, tiba-tiba polos, tiba-tiba panjang aja, tiba-tiba ada ikatannya. Sampai ini Samuel ini bingung. Konveksinya ngikutin zaman ini yang berubah-ubah modelnya itu bingung. Dulu dia tinggal di rumah kontrakan bagus karena mungkin zamannya itu lebih bagus. Sekarang menurun, lama-lama menurun. Sistem konsignasi, maunya tahu sistem konsignasi, saudara, titip barang uang baru. Kalau nggak laku dikembalikan. Seringkali barang itu dikembalikan, sehingga membuat dia pusing, perusahaannya bangkrut, sehingga akhirnya, saudara, dia dipecat. Punya anak 3 atau 4, kalau sehari 5 atau 4. Susah, dia ngomong nggak bisa. Saya sering kali ketemu dia dulu di Noyo itu, ya sering di Transmart itu, saudara. Dulu kan orang susah. Kamu ngapain di Transmart itu? Cari gawe ya, atau anak telur di Noyo kok kasih makan nasi. Ya apa ya? Bingung. Akhirnya jadi supir taksi orange. Dapat 25.000. Ya. Istrinya dan anak-anak tinggal di kos-kosan ukuran 4x4. Kamar mandi di dalam, dapat duit 25.000. Nangis. Melayani gak dia? Melayani. Tetapi orang yang suka mencari Tuhan, butuh Tuhan, perlu Tuhan, kepahitan itu tidak lama, saudara. Menyingkir, kalau bahasa Jawa itu menyingkir. Ya. Samuel sama istrinya datang kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan. Jangan melayu pada tombol untuk kamu untuk enak air pun itu. Yo, emang kontok sih punya masalah, aku sih punya masalah juga. Lebih rakyat di bangkot. Itu gitu orang Jawa itu. Saya katakan pintu semua itu di dunia itu tertutup. Hanya pintu di surga lah yang kamu ketuk itu bisa terbuka, dan pertolongan itu datang, saudara. Tepat waktunya. Sampai pada suatu ketika, saudara, dia ini sering suka desain gambar, bagus. Dia upload, saudara, sampai akhirnya Pemkot Surabaya itu beli dia punya desain gambar itu ada sekitar 60 juta. Dia senang sekali. Dia pikir ini mau tak jadikan modal. Oh ya Allah. Tuhan itu tidak menolong hanya seketika itu. Tuhan sekali tolong, dia akan selalu tolong orang itu, saudara. Amin. Terus menerus ditolong. Yang kedua, pertolongan Tuhan tiba-tiba dia lagi ngomong di dekat rumahnya, ya saudara. Kalau saudara tahu sungai Jagiran di sana itu, dia lagi nongkrong, tiba-tiba ada orang tanya sama dia, Pak, di sini terjemahan untuk menerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia gimana ya Pak? Waduh, Bapak yang diterjemahkan itu apa? Bapak bisa tolong? Bisa, saya bisa ketik komputer, saya ngerti bahasa Inggris, saya bisa terjemahkan di Indonesia. Oh saudara, ternyata yang dia terjemahkan, kalau saudara lihat di sini ada ISO, ya, ISO.
itu sesuatu yang harus dipatenkan kalau kita ini membuat suatu produk. Tebalnya segini, kita didapat uang sekitar, seingatnya saya itu sekitar 9-10 juta dari dia menerjemahkan ISO. Dari dia menerjemahkan, dia paham itu apa itu namanya ISO. Ketika dia paham mengenai ISO itu, saudara, dia datang ke Gramedia, dia baca lagi tentang ISO itu apa. Dia ketemu teman-temannya, pertolongan Tuhan itu tidak berhenti di situ. Ketemu dengan teman-temannya yang konsultan ISO. Lalu mereka itu buat konsultan ISO di Geraha Pena di lantai 1. Kenapa dibuat di sana? Karena di situ banyak perusahaan membutuhkan konsultasi untuk ISO, untuk produk-produk mereka. Jalan 1 tahun, 2 tahun, mulai merotol gitu. Konco-konconya itu karena sudah dapat income, mungkin direkrut oleh perusahaan, tinggal dia BWA di situ. Ya kok nasibku ini Tuhan. Saya mau katakan orang yang cari Tuhan itu tidak pernah dibiarkan Tuhan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang lain kalau sudah senangnya sama kita manisnya masih banyak, teman tuh bisa dekat. Kalau kita sudah manisnya nggak ada, tuh tinggal pergi, saudara. Tuhan udah kasih kemanisan. Dia lagi diam di Geraha Pena itu ya, di lantai 1. Tiba-tiba, saudara, dari Australia itu pemilik dari ISO di Australia itu, saudara, datang sama dia, tanya, kemana teman-temanmu? Dia cerita apa adanya. Pemilik ISO itu bilang, kamu saya jadikan perwakilan ISO dari Australia. Saya buatkan kamu kantor. Seingat saya itu di lantai 18. Datang dari UK, saudara, dari UK. Nah, kalau UK itu biasanya produk-produk bangunan, kontraktor, segala macam, pom bensin dari UK. Australia itu mengenai makanan, ya. Jadi dia punya 2 kantor. Yang biayanya siapa? Orang dari UK dan Australia. Sekarang kalau jalan, saudara ya, kalau anak-anak muda sekarang itu kalau jalan punya tas-tasnya kecil, pegangnya gini. Makan apa? Mau beli apa? Beli jam tangan itu. Saya kejutan nih, Pak. Saya bilang ya, usah. Kita ini jasa. Orang kalau nggak lihat kita ini secara performanya, penampilannya elek, nggak kepake, Pak. Waduh, sepatu larang. Kalau saya mau sepatu ini Skechers ini mungkin Skechers ya, itu 1 jutaan. Kalau dia itu 5 juta, 7 juta, 10 juta itu paling murah. Saya bilang dia, kok lagi ija-ija. Harus kredit. Tas itu Buffalo, lambangnya sapi itu 75 juta. Ya anak. Disimpan daya mati. Tetapi saya mau katakan kepada kita hari ini, orang yang suka mencari Tuhan, derajatnya itu Tuhan akan angkat. Amin. Hidupnya itu Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan buat beda, saudara. Saudara harus perlu ingat pada hari ini, apapun yang kau punya itu karena kau mencari Tuhan. Kesehatan yang kau dapat, mungkin jodoh buat anakmu, kamu kepingin jodoh anakmu model begini, keturutan, usaha pekerjaan anakmu begitu jadi luar biasanya, keturutan itu karena kau mencari Tuhan. Amin. Jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidupmu. Jangan merasa butuh Tuhan itu pada saat kau susah. Senang atau susah, kau harus cari Tuhan. Amin. Sukalah datang kepada Dia. Dia coba cara cari Tuhan. Kau ibadah seperti ini, kau sudah cari Tuhan. Pagi-pagi datang sembahyang, cari Tuhan. Di mana kau berada, naikkan pujian penyembahan, itu kau sedang mencari Tuhan. Tuhan itu suka dicari. Kita punya anak, itu anak gak pernah cari kita cemburu, saudara. Betul gak ya? Kalau anak cari kita, Pak, senang.
seneng. Sini nak. Mama elek gak seneng aku sana ae. Langsung itu susah. Kalau kita lihat anak kita tuh bergairah, belum ngomong aja pingin bisa dalih usah tak tumpu sing anyar, tak tumpu sing apik. Pasti orang tua begitu, bener gak? Anak gak usah ngomong. Itu karena kita lihat dulu anaknya bagi usah tak tumpu sing apik. Apalagi Tuhan. Tuhan itu kalau kita lihat susah, dia itu susah, saudara. Jangan kira Tuhan itu tidak kelihatan lalu Tuhan tidak susah, salah, saudara. Kehadirannya di tengah-tengah ibadah ini ketika engkau naikkan pujian dengan sungguh hati, Tuhan itu terasa susahnya. Dia Allah yang selalu kepingin cepat menolong, meresponi. Itu Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu diam terhadap kita, itu tidak pernah. Maka oleh sebab itu seberapa umur kita yang ada, kita harus datang kepada Dia dengan sungguh. Tuhan, ini aku. Jamah aku, peluk aku. Kau sedih, nyanyikan pujian, sembah. Kan terasa saya ini, saudara, akan melewati hari-hari saya itu karena saya punya orang tua yang sedang harus saya layani. Dulu berat badan saya itu 90 kilo. Sekarang itu 75 kilo. Kakak mau tidak mau tiap kali itu mandikan orang tua yang ngurusi buang air besarnya, pipisnya, ya, kasih makan, harus ajak spiritnya itu harus ada. Jangan kita mau loyo. Karena kita tahu hari-hari yang baik itu yang menentukan kita. Kau tidak akan pernah bisa melihat hari-hari yang baik kalau engkau tidak dimulai dengan hatimu dengan Tuhan. Kau harus bergerak. Makanya banyak orang susah nggak pernah ketemu Tuhan. Sebenarnya Natal itu bagi saya waktu kemarin di GBI Siloam itu saya bilang Natal itu jadi momentum supaya kita ini introspeksi diri, koreksi diri. Apakah Tuhan itu masih ada nggak dalam hidup kita? Tuhan itu beserta dengan kita nggak? Karena kita datang nyanyi-nyanyi ibadah Natal pulang kodoa hidupnya. Tidak dalam hidup manusia baru, manusia lama. Kelakuannya dibenci Tuhan, tidak disukai Tuhan. Percuma, berkat itu tidak dekat sama kita. Tapi kalau kau ketemu dengan Tuhan, maka hidupmu itu akan berubah, saudara. Alkitab mencatat setiap orang yang bertemu dengan Tuhan itu berubah. Saulus menjadi Paulus berubah. Ini penginjil. Perempuan Samaria itu dia tuh buruk betul-betul, nilai hidupnya tuh buruk. Mungkin 1000 kali buruknya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi seorang penginjil yang berbeda. Kita kalau belum bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Hari ini saya mau ajarkan kepada saudara. Mengapa kita ini perlu cari Tuhan? Yang pertama, saudara, karena Tuhan itu sumber jawaban. Amin. Tuhan itu sumber jawaban. Tidak ada di golong langit ini yang bisa memberikan jawaban kecuali Tuhan. Siapa yang bisa memberikan jawaban, saudara, atas pertanyaan masalah-masalah dalam hidup kita? Kecuali Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Alkitab itu banyak menjelaskan kepada kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Kalau kita cari Tuhan maka kita akan dapat Tuhan itu, saudara. Kebanyakan kita tidak pernah mencari Tuhan itu, maka kita tidak pernah mendapatkannya. Hari ini kita mau belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun, saudara, di dalam Markus 5. Ini bisa ditampilkan Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu ceritanya, saudara, bolak-balik di atas mimbar ini menceritakan wanita ini pendarahan selama 12 tahun. Dia sakit pendarahan 12 tahun. Alkitab menyatakan dia mendengar berita tentang Yesus. Markus 5 ayat 25. Coba kita baca saja. Tuhan berkata begini, ayat 25.
Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 9. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Coba 31. Namanya begini. Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah. Ayat 32. Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi. Nah, saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Perempuan ini, perempuan pendarahan 12 tahun, ketika dia tidak mencari Tuhan, hidupnya tetap sama, dalam kondisi yang sama, tetap sama, saudara. Hidup di dalam kepahitan. Dia mengupayakan untuk proses kesembuhannya tidak terjadi selama 12 tahun. 12 tahun itu lama sekali. Alkitab tadi katakan dia sudah pergi ke berbagai tabib, tidak ada faedahnya. Dia mengeluarkan biaya, hartanya habis, tapi dia tidak menemukan kesembuhan. Tapi ketika dia cari Tuhan, dia dengar berita tentang Tuhan. Nah, ini saudara, dahsyatnya orang yang suka dengar firman Tuhan, orang yang suka selalu dengar berita tentang Tuhan, orang itu akan mengalami mujizat. Amin. Orang itu akan mengalami kesembuhan. Jangan kita dengarnya berita-berita ringan-ringan, berita yang menyesakkan, berita yang menyakitkan, berita yang membawa kita kepada kehancuran. Jangan sukanya, ya saudara, gosip, sukanya hal-hal yang kurang baik. Saya mau katakan kepada kita hari ini, saudara, cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Perempuan pendarahan ini dia menjamah dunia, tiap hari dia jamah dunia, dia jamah. Dia tidak menemukan kesembuhan. Tapi ketika dia menjamah, biasanya itu suka bawa tali, saudara. Ya. Kalau orang sudah pergi ke Israel itu biasanya selalu saya sarankan beli tali, jubah, supaya bisa menggambarkan jubah, ujung jubah itu namanya sisip. Ini sebenarnya berbicara, sisi itu bicara tentang kebesaran Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Orang yang kalau menjamah firman Tuhan, hidupnya itu penuh dengan firman, hidupnya itu penuh dengan mujizat. Amin. Karena iman itu timbul dari dengaran akan firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan. Tapi kita ini tidak suka dengar firman Tuhan, kita suka dengar berita-berita dunia. Kita suka dengar berita gosip. Oh, kalau berita gosip itu langsung Yopo ceritanya itu, Yopo motor, betul ya? Yopo sih, Yopo ceritanya, cerita no. Habis rumah firman Tuhan ini turun. Hari ini kita harus latih telinga kita, hati, pikiran kita, saudara, untuk kita ini dengar firman Tuhan. Ketika kau dengar firman Tuhan, kau sebenarnya sedang menjamah Tuhan, saudara. Amin. Kau jamah Tuhan. Bagaimana caranya kau menjamah Tuhan? Ketika kau dengar firman itu artinya kau sedang menjamah firman, menjamah kuasanya. Perempuan itu sadar ketika dia berkata kasamku jamah saja kebesaran Tuhan, firman Tuhan, hidup Tuhan, maka kuasa Tuhan. Tadi katakan ada kuasa yang keluar dari hidupnya Tuhan. Rasul tak Tuhan? Rasul.
Maka orang itu, saudara, menemukan kesembuhan perempuan berdarah 12 tahun. Tuhan sulit tidak ditemui, tidak sulit, saudara. Yeremia 29 cuma ayat 12 sampai 14. Tuhan itu tidak sulit ditemui. Tuhan itu sangat-sangat mudah ditemui. Lebih sulit ketemu badukun. Ada badukun, gitu ya. Badukun itu sulit ditemui. Betul ya, Bu Gembala ya. Saya terima kasih Bu Gembala yang begitu Pak Gembala Tuhan beri kesempatan kepada saya. Saya ini orangnya ya santai-santai aja. Ini teman saya Pak Gunawan ini orang luar biasa ya. Saudara, hidupnya kita ini harus hanya untuk Tuhan aja lah ya. Yeremia 29 ayat 12 coba. Yeremia 29 nemu Tuhan itu. Saya nemu teman saya ini paling cepat, paling gampang, saudara. Pak Gunawan, kamu tak mau ketemu dia, kamu dapat saja ya. Coba ketemu tonggo sebelah Pak RT, sulit ketemu Pak RT. Ayat 12 katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, itu saudara ya. Ayat 13 dikatakan ini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang. Jadi orang kalau ketemu Tuhan dengan Tuhan itu gampang. Bahkan orang kalau sudah ketemu Tuhan malah dipulihkan. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Tuhan, aku tidak jadi Tuhan. Tuhan bilang tenang. Ya. Nanti tak kayak 1 miliar. Bingung, kayak 1 miliar. Jadi saya mau cerita sekarang. Ada pengemis selalu tidur itu di depan rumahnya orang kaya. Jadi orang kaya itu rumahnya besar, orang kaya itu biasa rumahnya besar, herdernya banyak, ya. Kalau masuk kan herdernya dulu yang datang sebelum tuan rumahnya ya. Dari atas itu orang kaya ini selalu lihat, orang ini ya, orang bambung itu biasanya namanya ya. Orang susah ini selalu kok ada di depan rumahku ini gak apa-apa, dia jago-jagoan. Jaga-jagaan kalau ada maling dia isi ngeruk kan. Dilihatin tidurnya orang kaya ini nggak tidur. Saban hari nggak bisa tidur. Padahal uangnya banyak. Ternyata tempat tidur yang mahal harganya 100 juta belum tentu bisa membuat orang tidur. Betul? Uangnya empuk betul 100 juta ke air. Ya. Tapi nggak bisa buat tidur. Anjing penjaga herder itu ada 10, belum tentu bisa mengamankan orang itu kalau tidak Tuhan yang mengamankan. Betul? Dari atas dilihat orang kaya ya, pada orang yang susah itu di depan pintu rumahnya itu ya, pintu gerbang itu tidurnya enak. Suatu hari orang kaya ini penasaran, ya apa caranya, rahasianya apa supaya tidurnya nyenyak ini. Aku juga kepingin tidurnya nyenyak, masa kontok sing tidurnya. Aku sing kaya ini tempat enak berhasil, gak sepuluh kon itu cuma berataskan langit, tidurnya cuma di atas karton, tapi kok bisa tidur nyenyak. Turun itu orang yang kaya itu, lalu ditepok ya, ditepok itu ditempel gitu saudara. Orangnya susah itu, orang miskin itu kampung itu. Mas, tangyo. Wah, orang susah itu saudara yang ada di depan rumahnya bangun. Bos, sorry ya bos, sorry, aku cuma numpang tidur tok di sini. Duduk kamu. Oke bos, oke. Ada apa bos? Ada apa? Aku mau tanya nih om. Kok iso kau turun nyenyak? Aku nggak bisa turun, saban hari nggak turun. Apa rahasianya? Ceritamu, ayo ceritamu. Oh, persoalannya cuma gitu, tak bos. Ini bos,
Apa yang mau tak pikirin, bos? Apa yang mau diambil dari saya? Gak ada, bos. Orang mau deketi saya juga males. Jadi pikiran saya, ya wes itu semuanya punyanya Tuhan. Wes dulu saya tidur aja, bos. Tidurnya tempat ini disyukuri, dikasih tempat yang lebih bagus. Kalau lagi hujan saya bisa tidur. Yang penting ya pikiran saya tenang. Rahasia cuma hidup tok, bos. Oh gitu ya, wes. Sudah, makasih. Aku tak balik ke atas. Hari itu juga orang kaya itu bisa tidur, sudah. Waduh, sebulan dia tidur nyenyak, sebulan tidur nyenyak, saudara. Betul juga omongan orang ini ya. Rasa ingin membalas kasih, saudara, ingin membalas kasih kepada orang yang sudah memberikan nasihat kepada dia supaya dia bisa tidur nyenyak. Orang kaya ini kasih apa, saudara? Dikasih duit 15 juta. Malam-malam itu didatangi lagi pamplok. Ayo pak, tuh bos. Sorry bos, anakmu kok bos? Aduh, aku tumpang turun kok bos. Terus dulu, oke bos, anakku mana bos, anakku mana? Ada apa lagi bos? Enggak, aku mau ngucapin terima kasih atas rahasia yang kau ngomong itu. Oh itu terus persoalan ini, tak kirim duit kau 15 juta. Yo tak tinggal. Bos, tinggal apa bos? Oke tak kekon. Orang kaya itu biasa gayanya begitu, naik. Si orang kaya ini turun bisa tidur, si susah ini nggak bisa tidur. Taruh duit di kepalanya bingung, taruh duit di perutnya bingung, taruh pinggangnya bingung. Kenapa? Takut dirampok. Gak turun deh. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Waduh gergetan dia. Ini gara-gara orang kaya aku nggak bisa turun nih. Ini 15 juta. Diketok, dibalik no, gitu saudara. Bos, aku nitip balik ini duit supaya aku bisa turun, kontur aku turun. Oh iya, pas saudara. Ya. Saya mengatakan kepada kita, jangan punya sesuatu yang berhala dalam hidupmu, saudara. Ini nggak bisa buat kau tidur. Jadikan Tuhan hujan hatimu sehingga kau membuat kau akan selalu tidur. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir ya. Yang terakhir, apa? Mengapa kita ini perlu mencari Tuhan? Amos 5 ayat 4 di situ dikatakan, carilah Tuhan maka kamu itu akan hidup. Kata hidup itu, saudara, di dalam Ulangan 30 ayat 19, karena Tuhan itu pemilik kehidupan dan berkat. Kata hidup dalam bahasa Ibrani-nya itu ya, kalau saudara suka di sini suka ngomong Ibrani cahaya, yang artinya itu begini saudara, Allah itu penopang hidup kita, Allah itu yang selalu memberikan sejahtera, Allah itu adalah Allah yang selalu memulihkan kehidupan kita, Allah yang selalu memberikan kesehatan kepada kita. Itu artinya saudara. Arti kata hidup di dalam perjanjian lama itu sama dengan arti perjanjian hidup di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Kata hidup itu zoe, yang artinya saudara, hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Orang hidup di dalam Allah itu mengalami hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau zoe ada dalam hidup kita, hidup Tuhan ada, maka sebenarnya kita harus membioskan. Kalau saudara tahu bioskop itu dibiaskan. Hidup kita ini tidak hanya sampai ketika kita nikmati, tapi orang lain juga menikmati. Oh hidupnya itu dipulihkan. Oh hidupnya itu dulu tuh orangnya itu aduh jelek sekali, sekarang ini aduh luar biasa itu ya orang yang ada di dalam tubuh. Nah saudara, itu harus dialami kita. Tidak ada yang bisa menopang hidup kita kecuali Tuhan. Kalau kata bicara topang ini ya ini harus lebih kuat daripada yang menopang. Nah, lebih kuat. Siapa yang lebih kuat dalam hidup kita? Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Karena Tuhan lebih kuat dari hidup kita. Tuhan itu memiliki kehidupan. Ulangan 30 ya saudara bisa lihat ayat 19. Tuhan itu menyediakan kehidupan yang berbeda, saudara. Tuhan itu menyediakan berkat yang berbeda dalam hidup kita.
Kenapa? Karena orang yang cari Tuhan itu tersedia berkat itu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara lihat, banyak orang dalam hidup ini berkat itu cuma putus sampai dia saja, tidak pernah dinikmati anak cucu, ya, dan keturunannya. Itu sama juga kok. Tapi kalau engkau menikmati anak cucu dan kehidupanmu, menikmati itu karena engkau mencari Tuhan, saudara. Amin. Engkau melihat hari-hari yang baik itu terjadi dalam hidupmu dan anak-anak keturunanmu. Saya bersyukur punya anak laki, ya. Mereka itu melayani. Anak saya kuliah di UPN, teknik kimia. Saya bersyukur kalau IP-nya itu tinggi-tinggi, saudara. 3,8. Kalau dibilang namanya itu nilainya itu summa cum laude. Saya bilang sama mereka, saya ingatkan kepada anak-anak saya, kamu hidup itu dari Tuhan. Sejak merocot bayi dan merocot lahir di dunia itu sampai kamu besar itu hidupnya itu berkat dari Tuhan. Papa tidak punya perusahaan, Papa tidak punya apa-apa. Hidupnya Papa itu dari Tuhan, dari pemberian Tuhan. Papa dapat berikan. Oleh sebab itu kalau kamu jadi orang besar, jadi pejabat, jadi pembesar, jadi orang-orang pintar, itu kembalikan itu. Kamu punya gelar profesor, punya kedudukan, punya apa, tetap jadi pendeta. Dulu kamu melayani musik, karena saya perempuan itu main keyboard, yang main itu laki main bass itu, ya. Mereka melayani. Ini sekarang mamanya sama adiknya yang laki, sama adiknya itu melayani di GBI di situ Yoso. Mereka pergi, kadang-kadang saya kumpulan itu, jadi saya khotbah, anak saya main bass, yang keyboard istri saya WL. Kita ini orang-orang yang melayani. Jadi jangan biarkan waktu itu, ya, Tuhan kasih kesempatan untuk kita ini menyenangkan hati. Saya bilang sama dia, kalau waktunya sudah kamu jadi orang yang itu, sampaikan firman, sekolah, ya, supaya sampaikan, perintahkan, kasih Tuhan kepada, karena itulah hidup yang Tuhan mau dalam hidup. Maka anak cucumu akan melihat hal yang namanya keberhasilan, yang namanya berkat itu akan mengikuti. Orang dapat kehidupan pasti dapat berkat, tapi kalau orang dapat kematian itu pasti dapat kutuk. Itu Tuhan sendiri. Hidup kita orang benar yang mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, tidak di dalam kutuk. Saudara, mungkin Tuhan kasih kita kehidupan dan berkat. Amin. Nah, biarlah hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, untuk mengingatkan kita tahun 2021 ini panjang, masih panjang. Kita masih baru 10 hari. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau kau mencari Tuhan, maka kau akan dapat kehidupan dan berkat. Amin. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Aku percaya main puji sih. Saudara buka tangan di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian. Aku berserah. Pada Yesus
berserah. Hidupku, usaha pekerjaanku, anak cucuku dalam pekerjaannya, Tuhan, hari-hari ke depannya berserah kepadamu. Aku percaya Tuhan akan bela saya, Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan selamatkan saya, Tuhan akan sembuhkan saya, Tuhan akan beri pertolongan kepada saya. Tepat waktunya jalan keluar Tuhan adakan. Tidak ada yang tertutup bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Keajaiban itu terjadi bagimu, bagi keluargaku, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, melihat tangan yang terbuka dan terangkat hari ini, yang punya pengakuan kepadamu bahwa mereka akan terus mencari Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah doa Bapa di surga pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan setiap umat di dalam tangan yang kekal, tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan pembelaan Allah yang selalu nyata dalam hidup kami. Tolong kami, dan pertolongan itu ada juga atas kehidupan anakmu, Tuhan hambamu untuk Irmi Simanjuntak. Kekuatan kuasa tanganmu yang membela dia dan keluarganya, kesembuhan yang daripadamu nyata Tuhan dalam kehidupannya. Kuasa-Mu, Tuhan, kuasa sakit penyakit itu tidak ada dalam hidupnya, karena tubuhnya adalah milik Tuhan, bukan milik sakit penyakit. Hari ini oleh kuasa darah dan firman-Mu Tuhan, oleh kuasa dan bilur-Mu sesuai firman-Mu berkata, oleh darah dan bilur-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, kesembuhan itu miliknya, dan kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan Tuhan, setiap sel-sel kehidupan yang jelek dalam tubuhnya itu dimatikan dan tidak berkembang di dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel yang buruk itu, sel-sel yang jahat itu tidak ada berkembang di dalam tubuhnya. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Berkati setiap langkah hamba-Mu ini, kemanapun dia pergi dalam pimpinan dan tuntunan, kesembuhan yang daripada Tuhan melekat dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami ditolong dan disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati sore ini? Amin. Haleluya. Firman Tuhan menguatkan kita semua ya. Biar kita mencari Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Antoni, Tuhan memberkati buat pelayanannya sore hari ini. Dan Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan kembali yang kedua untuk memberikan persembahan bagi Tuhan.
Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru yang sesi yang ketiga nih ya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya ngaturkan minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi sebenarnya yang mau datang tuh beberapa bimu ya, karena memang dari awal saya sudah ada yang saya janjikan. Ternyata ada sesuatu tamu ya orang penting yang saya undang ternyata tidak bisa hadir. Tapi saya minta mungkin teman saya di sini bisa mewakili ya, untuk nanti dipikir saya ngebohong lagi gitu loh ya. Memang betul-betul beliaunya tidak bisa datang ya. Makanya tadi saya sudah was-was soalnya bimunya tadi yang mau datang itu ada lebih dari 4 ya. Terus saya aku bilang karena tamunya tidak datang. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin teman saya Pak Gunawan mau menyampaikan sesuatu mewakili. Oh gitu. Sebenarnya tamu kita nih Bapak kemarin yang pas orang nomor 2 mau datang tadi. Hari ini sore ini mau datang. Memang sudah janjian sama saya ya. Waktu Natal itu juga, tapi memang waktu beliau memang padat ya, jadi tidak bisa diatur. Jadi saya minta maaf yang kedua kali ya. Nanti jangan sampai saya minta maaf 3 kali. Jadi saya minta maaf yang kedua kali nih. Waktu Natal kemarin tidak bisa hadir dan ini juga tidak bisa hadir karena tadi ada urgent, ada lamaran ya Pak ya. Jadi dia sebagai wakil gitu ya. Ibu-ibu saya minta maaf. Nanti kalau bisa saya hubungi lagi, beliau bisa datang seperti apa yang ibu janjikan. Saya tapi nggak berani janji karena memang orangnya orang penting, jadi saya nggak berani janji lagi. Saya mohon maaf ya. Itu aja, puji nama Tuhan. Saya terima kasih untuk Bapak Pendeta Antoni yang sudah melayani di tempat ini sore hari ini. Kiranya firman menjadi berkat buat kita semua. Diberkati firman-Nya luar biasa. Kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa ya. Jangan hanya didengar ya, jangan hanya didengar, dilakukan ya. Puji nama Tuhan. Dan saya terima kasih buat jemaat-jemaat, walaupun ada yang saya keep di sini tidak terlalu penuh ya karena itu tadi ada urgent, ada mendadak karena memang tidak bisa datang ya. Puji nama Tuhan. Untuk minggu depan ini kan masuk di Januari tanggal 10. Sebenarnya ibadah 3 kali ya, tadi sudah dilakukan 3 kali. Nah kemarin malam itu saya dapat insiden dari RT setempat di sini karena kan pandemi kan masih berjalan dan PSBB kan dimulai besok ya, sampai tanggal 25 ya. Nah itu RT-nya itu sangat baik sama kita ibu-ibu, jadi saya harus menghormati beliau, mengantisipasi saja gitu loh, mengantisipasi karena depan kita ini kan kecamatan ya, jadi kita nurut aja, mengantisipasi karena kan banyak orang sekarang mencari-cari. Jadi saya mengurangi ibadah pagi yang tadinya 2, saya kurangi 1 ya, saya kurangi yang sore tetap ya, jelas paham ya. Jadi saya minta maaf sekali lagi, itu saja pengumuman. Kembali lagi tanggal 17 ibadah hanya 2 kali selama pandemi ini. Mudah-mudahan tidak ada, tapi protokol kesehatan tetap ya ibu-ibu. Yang nggak pakai masker, semua pakai masker. Yang nggak punya masker ngomong, nanti saya kasih ya, Nah masker tetap, nanti protokol kesehatan. Kalau mau naik ke tempat ini di bawah kan ada wastafel. Tahu ya, ada wastafel. Cuci tangan bolak-balik, saya selalu ngomong ya. Sebelum naik tangga cuci tangan dulu, kan ada sabunnya. Itu loh ya. Cuci tangan dulu, nah baru naik tangga ditembak, nah baru ada semprotan. Nah seperti itu, jangan nggak cuci tangan ya. Jangan sampai nggak cuci tangan sebelum naik tangga ke sini. Cuci tangan dulu, wastafelnya gratis kok ya. Protokol kesehatan tetap selama pandemi, semuanya semoga sehat semua ya. Kita akhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri. Kami
dalam tangan yang ajaib, tangan yang besar. Tangan-Mu lah Tuhan kehidupan dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau Allah pembela dan penolong kami. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah, kami membutuhkan tangan-Mu yang besar Tuhan, tangan-Mu yang ajaib, menyertai sepanjang hari-hari kami. Kami percaya perlindungan-Mu, dalam kekuatan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama saudara angkat tangan, buka tangan di hadapan Tuhan. Bapak kau lihat tangan-tangan yang terbuka, tangan-tangan yang mengasihi-Mu dan percaya kepada-Mu. Ulanglah dan terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Keluar masuk-Mu diberkati Tuhan. Kau menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Perlindungan kuasa darah Tuhan menyertai sepanjang dimanapun kau berada. Diberkati anakmu, diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati hari-harimu. Dibuat Tuhan mereka menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang diberkati, menjadi saksi Tuhan. Kami percaya menjadi doa kami selalu sampai ke hadapan Tuhan, dan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Perlindungan kasih dan kuasa-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat ini yang percaya